Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita kembali hidup kita dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah kita ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, yang berkata demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Allah pagi hari ini kami berjudul hak istimewa. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Dan istimewa itu bisa berarti khusus. Istimewa berarti lain dari yang lain. Istimewa bisa diartikan lebih diutamakan. Oleh sebab itu hak istimewa diberikan bagi saya dan saudara sebagai umat Tuhan, bahwa mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini adalah hak istimewa yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Selama kita memintanya, kita berharap, kita berdoa kepada Tuhan, dan kita akan menerimanya. Saudara kasih dalam Tuhan, semua orang pasti berkeinginan bahwa Tuhan segera mengabulkan doa-doa kita, mengabulkan permohonan kita. Apapun yang kita pinta, terlepas dari setiap pergumulan, terlepas dari setiap persoalan, harapan dan maupun cita-cita, Tuhan segera menjawab doa-doa kita. Karena Tuhan sendiri yang sudah berjanji buat saya dan saudara bahwa kita akan menerimanya. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, kita juga jangan lupa bahwa Tuhan juga tidak sembarangan akan memberi atau akan mengabulkan doa dan permohonan kita. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga, sudah kasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan memberi jawab akan doa-doa saya dan saudara itu menurut kehendak dan rencana Tuhan. Saudara terkasih, hak istimewa di sini hanya diberikan kepada orang yang mau tinggal di dalam Yesus. Bagi orang yang mau menetap di dalam Yesus dan yang mau menerima Yesus di dalam hidupnya. Artinya, untuk dapat menerima janji-janji yang Tuhan sampaikan, janji-janji yang Tuhan berikan, itu memerlukan syarat-syarat, memerlukan ketentuan-ketentuan, diperlukan aturan-aturan yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti. Jangan sampai kita minta kepada Tuhan, kalau Tuhan doa kita, permohonan kita tidak terkabulkan, kita marah kepada Tuhan, kita menggerutu kepada Tuhan. Tetapi di sini harus kita memahami bahwa Tuhan, bahwa Allah tidak sembarangan mengabulkan doa-doa kita. Seperti yang kita baca di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3. Syaratnya apa supaya doa kita dapat terkabulkan dan kita akan menerima daripada janji-janji Tuhan? Syarat yang pertama yaitu tentang ketaatan. Kalau firman Allah mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya, saudara, ketaatan diperlukan kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Tanpa ketaatan kita tidak akan pernah peroleh janji-janji daripada Tuhan. Banyak tokoh-tokoh iman, banyak cerita-cerita di Alkitab bagaimana janji-janji Tuhan itu diberikan pada orang-orang yang taat. Seperti contoh Abraham. Seberapa lama Abraham menerima janji Tuhan akan menerima seorang anak. Bertahun-tahun pergumulan, doa yang diharapkan oleh Abraham. Akhirnya setelah sekian tahun baru bisa memperoleh janji itu. Contoh yang kedua, Yosua dan Kaleb. Di dalam perjalanannya untuk menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, banyak hal, banyak rintangan, banyak hambatan yang dia alami dalam perjalanannya. Tetapi karena Yosua, karena Kaleb itu hidup dalam ketaatan, maka Tuhan menepati janjinya sehingga Yosua dan Kaleb bisa menikmati tanah perjanjian itu. Ketaatan yang ketiga yang menjadi contoh bagi saya dan saudara tentang murid-murid Yesus. Waktu Yesus mau mencurahkan Roh Kudus, Yesus berpesan, jangan tinggalkan Yerusalem. Apa jadinya kalau murid-murid Yesus tidak taat, tidak dengar-dengaran akan Tuhan? Maka jika murid-muridnya meninggalkan Yerusalem, maka tidak ada urapan Roh Kudus di dalam murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya tetap tinggal
tetap taat akan perintah Tuhan, maka murid-muridnya menerima urapan daripada Roh Kudus. Seperti ranting yang tetap menempel pada pokoknya, seperti ranting yang tetap memerlukan pegangan, demikian juga tokoh-tokoh ini yang sudah cerita, contoh-contoh yang sudah saya berikan. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh taat akan kebenaran firman Allah, seperti ranting yang tetap melekat kepada pokoknya. Sebab ranting tidak dapat berdiri sendiri kalau ingin menghasilkan buah. Tetapi firman Allah berkata, di luar aku atau terpisah dari aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk tetap menghasilkan janji atau menerima apa yang kita pinta, harus ada ketaatan. Firman Allah katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Artinya, kalau mau tinggal di dalam Kristus, berarti ikut aturan Kristus, menetap di dalam Kristus, yaitu mau diproses, mau dibersihkan, mau dibentuk sesuai dengan kehendak daripada rancangan Tuhan. Kalau ingin doa kita terkabul seperti permintaan tadi, apapun segala permintaan akan dikabulkan, kita memerlukan yang pertama adalah ketaatan. Hal yang kedua dari pembacaan firman Allah kali ini, yang kedua, syarat apa untuk kita menerima janji-janji daripada Tuhan, yaitu pegang firman-Nya. Pegang firman-Nya. Firman-Nya katakan, jikalau firmanku tinggal di dalam kamu. Artinya saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, pergumulan hidup memang berat. Kemungkinan bisa saja terjadi dan tergoda untuk meninggalkan ajaran Kristus, untuk meninggalkan firman-Nya, karena pergumulan, karena doa-doa kita yang belum terjawab. Oleh sebab itu, Allah memberitahu pada saya dan saudara pentingnya untuk tetap berpegang pada pokok, berpegang akan firman Tuhan, yaitu Yesus sendiri, seperti sebatang ranting yang tetap berpegang pada pokoknya. Untuk menghasilkan buah yang baik, kita harus tetap berpegang, kita harus tetap melekat, kita harus tetap ada tinggal di dalam Kristus, karena Yesus adalah pokok kita, Yesus adalah kebenaran kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Yesuslah pokok anggur yang benar itu sendiri. Kata benar di sini berarti Yesus adalah pokok anggur yang benar. Tetapi kalau kita baca yang benar ini, pasti ada yang tidak benar. Kalau ada yang benar, pasti ada yang tidak benar. Yang tidak benar inilah yang akan merusak buah yang baik itu, supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita tidak salah bertindak. Mari jangan tinggalkan pokok itu. Lekatkan hati kita, lekatkan pikiran kita, lekatkan keinginan kita, cita-cita kita pada Tuhan Yesus, pada firman Allah. Karena jikalau kita pegang firman Allah, percayalah, pasti janji-janji Tuhan akan kita terima. Apapun yang kita pinta seperti firman Allah katakan, kita akan menerimanya. Jikalau kita taat kepada Allah, jikalau kita pegang akan firman Tuhan. Apapun kita lakukan yang berbuat baik dan benar, sebab sebagai orang benar, orang percaya, hidup kita bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang benar dan orang yang baik, hidup kita tidak tergantung pada lingkungan kita, hidup kita tergantung kepada Tuhan. Saudara, jika kita menginginkan apa saja yang kita kehendaki dan Tuhan jawab setiap doa kita, yaitu mari kita pesan Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini, tetap taat dan tetap pegang firman-Nya, dan hak istimewa itu akan kita peroleh. Sehingga saudara kasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, jika saat ini kita berdoa, kita memohon pada Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kita ingin menerima dari bandit janji Tuhan, mari kita sekali lagi taat kepada firman Allah, pegang firman Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, jangan lepaskan firman Allah. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Amin.